Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukminuna Nugrawati dengan NIM 903118085 dari kelas Ilmu Ekonomi C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi migrasi, jenis-jenis migrasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik atau negara, ataupun batas administratif atau batas bagian dalam suatu negara. Adapun beberapa studi mengenai migrasi, salah satunya menurut Djiti Herijanto 2009 tentang migrasi. Beliau mengartikan perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen. Sedangkan menurut Lee 2011 dalam studinya terkait migrasi, beliau mengatakan tidak ada pembatasan baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, serta tidak dibedakan antara migrasi dalam negeri dengan migrasi luar negeri. Yang kedua, studi Perserikatan Bangsa-Bangsa merumuskan migrasi penduduk sebagai suatu perpindahan tempat tinggal dari suatu unit administrasi ke unit administrasi lainnya. Jenis-jenis migrasi. Ada beberapa jenis migrasi yang kiranya perlu untuk diketahui. Yang pertama, migrasi masuk. Migrasi masuk adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan. Ada yang kedua, migrasi keluar adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal. Kemudian yang ketiga, migrasi neto adalah selisih antara jumlah migrasi yang keluar dengan yang masuk. Jika migrasi yang masuk lebih besar daripada migrasi yang keluar, maka disebut migrasi neto positif. Sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk, disebut migrasi neto negatif. Kemudian yang keempat, migrasi bruto adalah jumlah migrasi masuk dan keluar. Kemudian yang kelima, migrasi total adalah seluruh kejadian migrasi mencakup migrasi semasa hidup dan migrasi ulang. Yang keenam, migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Kemudian yang ketujuh, migrasi semasa hidup adalah migrasi berdasarkan tempat kelahiran. Yang kedelapan, migrasi parsial adalah jumlah migran ke suatu daerah tujuan dari suatu daerah asal atau daerah asal ke daerah tujuan. Kemudian yang sembilan, arus migrasi adalah jumlah atau banyaknya perpindahan yang terjadi dari daerah asal ke daerah tujuan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi. Pada dasarnya, ada dua faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong yang pertama, makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya daya dukung lingkungan, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil tambang kayu atau bahan dari pertanian. Yang kedua, menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal. Misalnya, tanah untuk pertanian di pedesaan yang makin menyempit. Yang ketiga, adanya tekanan-tekanan politik, agama, suku sehingga mengganggu hak asasi penduduk di daerah asal. Kemudian yang keempat, alasan pendidikan, pekerjaan atau perkawinan. Kemudian yang kelima, bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit. Sedangkan faktor penariknya yaitu yang pertama, adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup. Yang kedua, adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya. Kemudian yang keempat, adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang daerah lain untuk bermukim di kota besar.
Kemudian menurut Everett Easley 1966 mengajukan 4 faktor yang menyebabkan orang-orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi, yaitu faktor pertama, faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, kemudian faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan, yang ketiga rintangan-rintangan yang menghambat, kemudian yang keempat faktor-faktor pribadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Harlina. Di sini saya akan membahas tentang ukuran-ukuran migrasi. Nah, ukuran migrasi di sini ada angka mobilitas, di mana angka mobilitas ini adalah rasio dari kebanyakan penduduk yang pindah secara lokal dalam suatu jangka waktu tertentu dengan banyaknya penduduk. Nah, di mana rumusnya di sini adalah M, di mana M ini adalah angka mobilitas sama dengan jumlah mover dibagi per penduduk dikali penduduk. Nah, untuk rumus angka migrasi masuk di sini ada juga angka yang menunjukkan banyaknya migran masuk per 1000 orang penduduk daerah tujuan dalam waktu 1 tahun. Nah, untuk rumus di sini adalah angka migrasi masuk sama dengan jumlah migrasi masuk atau immigration dibagi per penduduk dikali 1000 penduduk. Nah, untuk angka migrasi keluar, angka migrasi keluar sini adalah angka migrasi menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1000 orang penduduk daerah asal dalam waktu 1 tahun. Nah, untuk di sini rumusnya di sini adalah angka migrasi keluar sama dengan jumlah migrasi keluar dibagi per penduduk pertengahan tahun dikali penduduk. Nah, untuk angka migrasi neto, angka migrasi neto itu hasil migran masuk dan keluar dari suatu daerah per 1000 penduduk dalam 1 tahun. Nah, untuk rumusnya di sini adalah angka migrasi neto sama dengan jumlah migrasi masuk dikurang jumlah migrasi keluar dibagi per penduduk pertengahan tahun dikali penduduk. Nah, untuk angka migrasi bruto di sini adalah angka yang menunjukkan banyaknya kejadian perpindahan, yaitu jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar dibagi jumlah penduduk tempat asal dan jumlah penduduk tempat tujuan. Nah, di sini rumusnya di sini adalah MG, artinya MG migrasi bruto sama dengan migrasi bruto sama dengan jumlah migrasi masuk ditambah dengan jumlah migrasi keluar. Nah, untuk di sini dibagi per F1 di mana penduduk di tempat tujuan ditambah F2 yaitu penduduk tempat asal dikali kali 1000 penduduk. Nah, untuk angka migrasi parsial, angka migrasi parsial di sini adalah jumlah migrasi ke satu daerah dari satu daerah asal dan daerah asal ke satu daerah tujuan. Nah, migrasi ini merupakan ukuran dari arus migrasi antara dua daerah asal dan tujuan. Nah, untuk contohnya misalnya migrasi masuk, migrasi keluar, migrasi neto, bruto, dan migrasi masuk, migrasi keluar, migrasi neto, bruto, dan migrasi semasa hidup. Nah, kemudian untuk teori estimasi imigrasi keluar dari pedesaan. Nah, di sini angka migrasi keluar pedesaan antara dua pengamatan. Antara sensus misalnya dapat diestimasi melalui prosedur dasar yang mengikuti generasi penduduk stabil. Nah, metode ini diperkenalkan oleh Stuvik pada tahun 1989, yaitu menggunakan tabel pasangan proporsi penduduk pedesaan. Nah, di mana di sini juga menafsirkan di mana periode umur dan angka migrasi ini keluar dari pedesaan diperoleh melalui prosedur yang dapat mendeskripsikan pengalaman dan studi saintifik tersebut. Nah, ini bisa membantu lebih banyak lagi tentang pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Qayyum akan melanjutkan materi yang dibacakan sebelumnya, yaitu mengenai urbanisasi. Urbanisasi adalah bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah perkotaan yang disebabkan oleh pertambahan penduduk alami, perpindahan penduduk ke perkotaan, dan atau akibat dari perluasan daerah perkotaan. Untuk mengukur atau menetapkan urbanisasi antara lain dengan melihat penduduk yang didefinisikan sebagai daerah kota. Ada dua indeks yang dipakai untuk mengukur derajat urbanisasi dengan rumus PU sama dengan UR per 1000, yang dimana PU persentase penduduk kota, U
sama dengan dalam artian penduduk daerah kota, sedangkan P penduduk total. Nah, serta rasio penduduk total atau UR. U sama dengan penduduk kota, R sama dengan penduduk desa. Nah, menurut sensus 1961 dan 1971, yang dimaksud dengan urban yaitu ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kota madya, dan kota-kota lain yang mempunyai fasilitas modern seperti listrik, air, bioskop, sekolah, dan rumah sakit. Nah, selanjutnya itu transmigrasi. Transmigrasi adalah salah satu bagian dari migrasi yang direncanakan oleh pemerintah maupun oleh sekelompok penduduk yang berangkat bermigrasi bersama-sama. Istilah ini memiliki arti yang sama dengan pemukiman kembali. Transmigrasi juga diartikan perpindahan dan atau kepindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap ke daerah lain. Dalam pelaksanaan sebelum transmigrasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain. Yang pertama, penyiapan tanah atau pemukiman harus disiapkan dengan baik sebelum transmigrasi tiba di tempat tujuan. Yang kedua, seleksivitas dalam pemberangkatan transmigrasi supaya lebih baik. Yang ketiga, penyiapan prasarana sejak di tempat asal maupun di tempat tujuan. Selanjutnya, koordinasi yang baik antara pihak yang mengelola transmigrasi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.